Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Kali ini OCM akan bacakan sebuah artikel berita yang dilansir dari netralnews.com dengan judul Isu pemakzulan Presiden Ferdinand mustahil, itu hanya retorika pihak yang kecewa. Ekonomi sedang porak-poranda, Ketua KNPI Din Samsudin tak pantas bicara pemakzulan. JK sebut masih sulit orang luar Jawa jadi presiden. PK, saya khawatir Indonesia bubar. Isu pemakzulan Presiden Ferdinand mustahil, itu hanya retorika pihak yang kecewa. Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian mengomentari isu pemakzulan presiden yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir. Menurutnya, melihat kekuatan koalisi parpol pendukung pemerintah yang mayoritas di DPR serta pemerintahan Joko Widodo yang solid, maka pemakzulan presiden merupakan sesuatu mustahil. Secara politik saat ini adalah mustahil untuk memakzulkan presiden dengan kekuatan mayoritas di DPR dan pemerintahan yang solid. Mustahil, tulis Ferdinand di akun Twitternya @ferdinandhean3, Rabu 3 Juni 2020. Ferdinand berpendapat isu pemakzulan presiden hanya sebatas retorika dari ambisi orang-orang yang kecewa. Pasalnya ia menegaskan secara konstitusi tidak ada satupun alasan memakzulkan presiden. Tidak ada satupun alasan konstitusional memakzulkan presiden. Semua argumen yang ada hanya sebatas retorika dari ambisi yang kecewa. Jelas @ferdinandhean3. Ekonomi sedang porak-poranda, Ketua KNPI Din Samsudin tak pantas bicara pemakzulan. Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Haris Pratama menilai Din Samsudin tidak pantas membicarakan pemakzulan pemimpin ketika rakyat Indonesia sibuk menangani pandemi COVID-19. Hal tersebut ditegaskan Haris Pratama sebagai tanggapan atas pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Din Samsudin dalam webinar menyoal kebebasan berpendapat dan konstitusionalitas pemakzulan presiden di era pandemi COVID-19 Senin 1 Juni 2020. Dilihat dari kondisi Indonesia saat ini, pandemi COVID-19 sudah memporak-porandakan ekonomi dan kemudian menimbulkan persoalan sosial. Dalam situasi seperti ini tidak pantas untuk membicarakan pemakzulan, ucap Haris Pratama ketika seperti dilansir nusadaily.com 2 Juni 2020. Menurut Haris, seharusnya Din Samsudin dan tokoh bangsa lainnya bersatu untuk menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19 yang merisukan rakyat Indonesia. Sudah sewajarnya jika seluruh tokoh bangsa bergotong royong membantu rakyat yang kesulitan karena berdampak pandemi COVID-19 ini. Sebagai dermawan, sebaiknya Pak Din Samsudin sibuk menyisihkan hartanya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan karena terdampak corona. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berlangsung dan sejauh mana dampak sosial ekonominya, tambahnya. Haris Pratama juga mengingatkan bahwa tidak ada pemimpin sempurna. Siapapun pemimpin Indonesia saat pandemi seperti ini pasti harus menyelesaikan banyak pekerjaan sekaligus. Banyak persoalan yang harus diselesaikan. Kita tahu Presiden Jokowi yang punya niat baik untuk rakyatnya, bersih dan mau bekerja. Jokowi tidak takut dengan COVID-19 tapi menghadapinya. Buktinya beliau bekerja 24 jam untuk melawan pandemi COVID-19 ini, pungkasnya. JK sebut masih sulit orang luar Jawa jadi presiden. PK, saya khawatir Indonesia bubar. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala berkelakar soal calon presiden Indonesia yang berasal dari luar Jawa. Menurutnya masih sangat sulit orang luar Jawa bisa menjadi presiden RI. Menanggapi hal tersebut, pengamat kemanusiaan dan HAM Natalius PK mengatakan pola tersebut sebagai sistem distrik dan federal. Menurutnya, jika presiden terus-menerus dari Pulau Jawa dan JK atau tokoh nasional tak mau merubah sistem, dirinya khawatir Indonesia akan mengalami konflik horizontal menentang orang Jawa dan menyebabkan Indonesia bubar seperti Yugoslavia. Jawa jadi presiden karena Pak JK dan tokoh-tokoh politik nasional tidak mau rubah sistem distrik dan federal. Kalau Jawa tidak mau merubah, saya khawatir konflik horizontal menentang orang Jawa, menyebabkan Indonesia bubar seperti Yugoslavia. Itu bisa jadi sebelum 2030, kata PK dalam akun Twitternya @nataliuspk2.
Sebelumnya, JK saat menjawab salah satu pertanyaan seorang mahasiswa dalam acara yang ekonomis stand up di kantor Wapres Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu 25 Oktober 2017. JK ditanya soal perjalanan karirnya dari seorang pengusaha hingga duduk di pemerintahan. Setiap kehidupan selalu, tidak selalu naik. Walaupun semua karir saya meningkat, bertingkat-tingkat, waktu saya mahasiswa wakil sekretaris senat, tahun keempat ketua senat, cerita JK. Usaha saya manajer dulu, naik ke direktur, merambah direktur utama, langsung komisaris utama, berhenti. Di pemerintahan saya masuk jadi menteri, kemudian Menko, kemudian jadi Wapres. Kehidupan bisa tertata sampai karir, ucapnya. Namun JK juga mengingat saat dirinya pernah mengalami kegagalan, yaitu pada Pilpres 2009 ketika dia kalah. Pasti ada, apalagi waktu saat kalah pemilu waktu Pilpres tahun 2009. Tapi saya tidak shock, ucapnya. Namun meski pernah kalah dalam Pilpres, JK mengaku bangga sebagai satu-satunya orang yang mengikuti Pilpres sebanyak 3 kali. 2 kali dimenangi JK dengan pasangan yang berbeda. SBY cuma 2 kali, Megawati 2 kali, Prabowo 2 kali, Wiranto 2 kali, cuma saya 3 kali, menang 2 kali, kalah 1 kali, katanya sambil tertawa. Sambil bercanda, JK mengatakan orang luar Jawa sulit menjadi presiden di Indonesia. Bahkan tidak hanya di Indonesia, JK memberikan contoh bahwa Amerika Serikat butuh 174 tahun agar John F. Kennedy yang berasal dari Katolik menjadi presiden. Butuh 174 tahun Kennedy jadi presiden. Butuh 240 tahun untuk orang kulit hitam jadi presiden, ucapnya. Jadi kira-kira kita butuh 100 tahun orang luar Jawa jadi presiden, tambah JK sambil tertawa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.